Halo, selamat malam. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Eee, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di Bimbel Harapan di Kebidanan dan Keperawatan. Perkenalkan sebelumnya, saya Niken selaku moderator pada malam hari ini. Saya ulang lagi ya, mengenai Bimbel Harapan ini lembaga bimbingan belajar kebidanan dan keperawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus UKOM dan menjadi nakes kompeten harapan bangsa. Nah, harapan peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia ini berada pada tangan bidan dan perawat kompeten di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, untuk jadwal kelas malam ini yaitu oleh Nurse I Gusti Ayu Putu Desi Rohana mengenai keperawatan keluarga. Nah, saya bacakan sedikit mengenai Nurse I Gusti Ayu Putu Desi Rohana, MKEP, spesialis keperawatan komunitas. Nurse I Gusti Ayu ini merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Palembang, kemudian magister keperawatan di Universitas Indonesia, spesialis keperawatan komunitas di Universitas Indonesia, dan terakhir nurse dan spesialis keperawatan di alumni UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk rundown kelas malam ini, yang pertama itu untuk pembukaan, kemudian pembahasan soal, kemudian break. Break ini bisa kita ganti dengan diskusi atau ingin ada yang bertanya, seperti itu ya. Kemudian untuk peraturan kelas malam ini, pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Kemudian setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Nah, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan nama menggunakan format nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung dengan preferensi pengajar. Setelah itu peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Kepada Ibu Ayu, apakah sudah siap? Iya, sudah siap, Mbak Niken. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Mbak Nikennya ada gangguan kayaknya. Iya, kayaknya Mbak Nikennya ini ya gangguan sinyal ya. Mungkin saya ambil alih kali ya. Selamat malam, Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di kelas online ini. Sudah pernah berapa kali ikut pelatihan bimbel sebelumnya? Ada yang sudah pernah lebih dari satu kali? Ada, Bu. Oh, ada. Atau ada yang baru pertama kali ikut Zoom bimbel uji kompetensi seperti ini? Enggak ya? Semuanya udah sering berarti ya? Lebih dari satu kali. Oke, kalau semuanya sudah, berarti sudah tahu ya apa seperti apa proses pelaksanaan kegiatan bimbel dalam ruang Zoom ini ya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa 10 ya, 10 pertanyaan, 10 item pertanyaan. Begitu saya selesai membacakan soal dan pilihan jawaban, nanti teman-teman akan diberikan polling ya, Mbak Niken ya, oleh Mbak Niken ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya tanyakan, gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita bahas apa bagaimana cara pengerjaan soal itu dengan baik gitu ya, dengan mudah gitu ya, melalui kunci jawabannya itu ada di mana sih gitu kan, terus item penjabaran item pilihan jawabannya seperti apa, gitu ya. Mungkin kita langsung mulai aja yang share materi siapa nih Mbak Niken? Kak, lagi proses kan? Sebentar, Bu. Oh ya. Jadi kita hari ini membahas soal keperawatan keluarga ya.
Ada yang pernah ikut pembahasan soal keperawatan keluarga dengan saya sebelumnya? Ada, Bu. Oh iya, ada Robi. Ada lagi yang lain selain Robi? Ada, Bu. Oh iya, Anggita. Oktasari kebuka ya kayaknya mikrofonnya. Tunggu sebentar ya, disiapkan dulu soalnya. Bisa nggak di Mbak Niken? Ibu izin, apakah boleh saya screen-nya dari Ibu? Oh ya udah, Sepertinya berarti saya ini agak aja ya. lama soalnya. Oh ya udah, dari saya aja ya berarti ya. Mohon maaf Ibu. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat tampilan layarnya? Soal-soal dan pembahasan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya, Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama ya. Oke, ini soal yang pertama. Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah keluarga dengan suspek TBC. Hasil pengkajian, batuk berdahak sejak bulan lalu, tampak kurus dan lesu, rumah gelap, lembab, tanpa ventilasi. Keluarga tidak memiliki biaya untuk ke puskesmas, bahkan untuk makan saja sulit. Perawat menawarkan kunjungan berkala untuk pemeriksaan dan rencana pengobatan. Keluarga dan pasien hanya perlu menerima kunjungan perawat dan konsisten pengobatan hingga tuntas. Pada prinsip etik pada kasus di atas adalah apakah prinsip etik pada kasus di atas ya? Yang pilihan A, fidelity, B, justice, C, otonomi, D, beneficent, atau E, veracity. Silakan dibuka, Mbak Niken. Pollingnya. Mbak Eka di mute dulu ya. Mikrofonnya kebuka. Oke, pilihan jawaban terbanyaknya D ya. Ada yang mau mewakili yang memilih pilihan jawaban D? Alasannya kenapa memilih jawaban tersebut? Ada? Ayo, ada nggak yang milih jawaban D? Izin menjawab, Yang mau Ibu. menyampaikan kenapa alasannya memilih jawaban D? Ya, izin menjawab, Ibu. Mencoba menjawab. Ya, siapa dari mana? Saya Rina, Bu, dari UIMA. Nurse UIMA. Rina, Ibu, dari UIMA. Ya, silakan Mbak Rina.
Saya pilih beneficence karena itu beneficent itu berbuat baik, Ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa pasien tidak bisa ke puskesmas, tidak bisa untuk kontrol ke puskesmas karena alasan ekonomi. Perawat tadi berbuat baik dengan mau mendatangi atau home visit ke rumahnya, asalkan tanpa imbalan apapun, Ibu. Jadi yang penting tidak putus obat seperti itu, Bu. Jadi prinsip yang digunakan itu berbuat baik atau beneficence. Demikian, Bu. Oke, good Mbak Rina. Kita lihat ya pembahasannya. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah B. Ya, betul ya tadi pilihannya Mbak Rina. Jadi kata kunci yang ada di soal yang bisa kita lihat ya, itu adalah keluarga tidak punya biaya untuk berobat. Nah, kemudian perawat menawarkan kunjungan rumah untuk memberikan pengobatan pasien. Ya, jadi di situ aspek etik apa yang dilakukan adalah berbuat baik ya. Kalau menepati janji fidelity gitu ya, itu adalah menepati janji atau komitmen kepada orang lain, kurang tepat ya terhadap pernyataan dalam kasus tadi. Atau justice itu lebih ke keadilan ya. Jadi memperlakukan semuanya ya, baik itu pasien, keluarga pasien, rekan sejawat secara adil, itu justice. Kalau otonomi ya memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan. Sementara kalau veracity itu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, gitu ya. Oke, sudah banyak yang benar ya. Berarti sudah makin jago nih memahami soal uji kompetensi. Oke, kita lanjut ya untuk soal yang nomor 2. Seorang perawat melakukan pemeriksaan kaki pada keluarga binaannya yang memiliki riwayat DM. Saat pemeriksaan berlangsung, datang seseorang yang mengaku anggota dewan, meminta perawatan luka pada kakinya yang tak kunjung sembuh, menolak dan meminta izin untuk menyelesaikan pemeriksaan pada keluarga binaannya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, baru perawat akan memberikan perawatan luka pada anggota dewan tersebut. Apakah prinsip etik pada kasus di atas? A. Fidelity, B. Justice, C. Otonomi, D. Beneficent, E. Veracity. Silakan dipilih jawaban yang menurut Anda benar pada polling. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu B, kemudian C, Bu. Oke, siapa yang memilih jawaban B? Bisa menyampaikan alasan kenapa memilih jawaban B? Jawab, Bu. Ya, siapa yang bicara? Silakan sebutkan nama, asalnya dari mana? Kenalkan, nama saya Iksan Samudra dari Prodi di 3 Keperawatan Batu Raja. Ya, pilihan jawabannya apa, Iksan? B. Justice, Bu. Kenapa milih jawaban justice? Karena perawat itu harus menegakkan keadilan, tidak berpihak pada anggota dewan ataupun siapa. Oke, berkeadilan ya. Jadi itu ya. Nah, kita lihat ya pembahasannya ya. Ya, pilihan jawaban yang benar adalah B ya, atau justice. Kata kunci yang kita bisa lihat dari soal nomor 2 tadi adalah perawat menolak ya anggota dewan tetap menyelesaikan tugas awalnya ya dan akan memberikan layanan lainnya setelah menyelesaikan tugas awalnya. Yaitu adalah prinsip etik keadilan, justice. Ya, jadi tidak membeda-bedakan mau dia anggota dewan mau dia sultan, orang terkaya sedunia gitu ya. Kalau memang yang harus dilayani adalah orang yang pertama dia pegang, walaupun dia bukan apa-apa gitu ya, tidak punya jabatan, ya tetap harus diselesaikan dulu. Setelahnya baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya,
Kalau untuk pilihan jawaban yang lain, tadi sudah dijelaskan ya, hampir sama pilihannya dengan soal yang nomor 1. Gitu ya. Jadi memang benar-benar harus menguasai prinsip-prinsip etik supaya bisa memilih jawaban yang tepat ya, karena hampir keseluruhan soal keperawatan, baik itu KMB, anak, maternitas, gerontik, ya semua ya, itu pasti ada soal yang mengandung unsur etika keperawatannya gitu ya. Jadi prinsip etik itu harus hafal ya. Apa sih pengertian dari fidelity, justice, autonomy, beneficence, veracity, dan lain-lainnya gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Seorang laki-laki 28 tahun tinggal bersama istri dan anaknya yang berusia 4 tahun. Hasil pengkajian, suami dan istri sama-sama bekerja, sering pulang malam, jarang makan bersama, anak diasuh asisten rumah tangga. Setiap pagi suami dan istri selalu ribut untuk mengantar anak ke sekolah. Apakah struktur keluarga yang harus diperbaiki pada kasus tersebut? A. Komposisi keluarga. B. Sistem nilai. C. Pola komunikasi. D. Peran. E. Kekuatan. Silakan dipilih jawaban yang menurut Anda benar pada polling. Izin Bu, untuk mayoritas itu jawabannya D, kemudian C, B, dan A. Oke, yang mau mewakili alasan memilih jawaban D. Kenapa memilih jawaban D? Ini terbanyak D dan C ya. Siapa yang memilih jawaban D? Ada yang mau menyampaikan kenapa memilih jawaban D? Atau yang memilih jawaban C? Jawaban C. Siapa yang memilih jawaban C? Ada yang mau menyampaikan alasannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan ya. Ya, takut salah, Bu. Takut salah ya, ragu-ragu ya. Oke, jawaban yang benar adalah D ya. Kata kuncinya di mana? Anak diasuh ART. Ada apa di situ? Ada permasalahan apa kalau anak diasuh ART? Ya, kemudian ya siapa tadi yang mau siapa yang mau menyampaikan? Ada yang suara tadi? Mm-mm. Keributan. Nah, ribut ya, ada keributan soal mengantar anak ya. Anaknya diasuh ART, ribut, siapa yang harus mengantar anak gitu kan? Ya, itu lebih kemana? Kembali ke peran. Ke peran. Kenapa bukan pola komunikasi? Ini agak rancu ya, soalnya bisa ke pola komunikasi atau ke peran, tapi lebih ke peran kalau seperti ini ya, karena Peran lebih ada itu. ada alih fungsi peran di sana ya, karena kedua orang tuanya bekerja gitu ya, sehingga harusnya tugas merawat anak adalah tugas kedua orang tua, tapi dialihfungsikan ke asisten rumah tangga gitu ya. Kemudian tidak tidak ada pembagian peran berarti di sana ya, di kasus tersebut ya. Karena apa? Mengantar anak saja masih dipeributkan setiap hari gitu ya. Seperti itu. Kalau pola komunikasi nanti kita lihat soalnya ya, kalau pola komunikasi seperti apa. Nah, kalau penjelasannya, kalau poin A itu kan komposisi keluarga ya, itu bukan komponen dari struktur keluarga. Jadi tidak bisa dibahas ya. Kemudian kalau pilihan B,
sistem nilai. Kalau sistem nilai itu merupakan sistem ide, ya, perilaku dan keyakinan tentang nilai atau kebiasaan gitu ya di suatu keluarga biasanya, atau konsep yang secara sadar maupun tidak sadar mengikat anggota keluarga dalam kebudayaan sehari-hari atau kebiasaan ya, kebudayaan umum di rumahnya itu seperti apa. Itu sistem nilai. Terkait lebih ke contoh-contohnya tuh kebiasaan di rumahnya, ibadah bersama setiap sholat maghrib misalnya gitu ya, adanya kebiasaan makan malam bersama gitu, atau setiap Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya pergi ke taman kota misalnya, seperti itu sistem nilai ya. Kalau pola komunikasi lebih ke adanya proses komunikasi gitu ya yang terbagi menjadi dua arah ya. Kalau di keluarganya itu komunikasinya baik gitu ya. Kemudian kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah gitu ya. Kemudian eh, ketika ada konflik, komunikasinya diarahkan untuk penyelesaian konflik. Nah, itu berarti lebih ke komunikasi fungsional. Tapi ada juga beberapa kasus yang gangguannya di pola komunikasi. Pola komunikasi itu jenisnya yang disfungsional. Ya, jadi komunikasi terjalin, tapi selalu ada hambatan. Ya, misalnya keduanya sering berbicara, tapi tidak pernah menemukan titik solusi dari masalah yang sedang didiskusikan, gitu ya. Itu lebih ke pola komunikasi itu kalau kasusnya seperti itu. Nah, kalau peran tadi ya lebih ke perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang memegang sebuah posisi tertentu atau pembagian peran ya, pembagian tugas. Posisi mengidentifikasi status atau tempat seseorang dalam satu sistem sosial. Biasanya di keluarga itu terdapat peran ayah, ibu, orang tua, kakak, adik, anak, dan lain-lain ya. Kalau masih siswa berarti pelajar gitu ya. Nah, kemudian struktur yang keempat adalah struktur kekuatan. Kalau kekuatan tuh lebih ke kemampuan potensial dan aktual dari individu dalam keluarga yang bertujuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi perubahan perilaku orang lain ke arah yang lebih positif gitu ya. Biasanya di keluarga tuh ada salah satu gitu ya anggota keluarga yang memang punya potensi untuk memberikan dukungan, kekuatan gitu ya, juru kuncinya gitu. Biasanya seperti itu kalau dalam kasus. Itu penjelasannya ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal keempat. Seorang laki-laki 27 tahun tinggal bersama istri dan anaknya yang masih menyusui. Sebagai pengambil keputusan, ia selalu cuek, ya, tidak terbuka dan terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan cara diam dan tanpa berdiskusi dengan istrinya. Apakah struktur keluarga yang dikaji pada kasus tersebut? A. Komposisi keluarga. B. Sistem nilai. C. Pola komunikasi. D. Peran. E. Kekuatan. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk jawaban terbanyak itu di C, Bu. Kemudian D, lalu B. Oke, tertinggi itu di C ya, kemudian disusul dengan yang D. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya yang memilih jawaban C? Kenapa memilih jawaban C? Saya Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Dari mana? Izin Bu, saya Robi Habibi dari Poltekkes Palembang. Ya, Saya silakan, Robi. memilih opsi C, pola komunikasi, karena di sini suaminya mengambil keputusan sendiri, sikapnya cuek, tidak terbuka, terus menyelesaikan masalahnya sendiri. Seharusnya kan sebagai kepala rumah tangga itu bisa berkomunikasi dengan istrinya supaya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi ada beberapa yang memilih jawaban D.
Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang memilih jawaban D? Kenapa memilih jawaban D? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya pembahasan soal nomor 4. Jawaban yang benar adalah C ya. Nah, tadi kita bisa lihat di kasus ya, kunci jawabannya adalah menyelesaikan masalah sendiri, diam, tidak berdiskusi. Nah, kalau ini udah khas banget ke pola komunikasi ya. Berarti pola komunikasinya yang mana nih yang dilakukan keluarga ini? Itu kan nggak ngeliat Fungsional, kan. Disfungsional. fungsional atau disfungsional? Disfungsional. Nah, disfungsional ya. Bukan tidak baik, tapi lebih ke ada hambatan ya, karena mungkin si suaminya tadi terbiasa gitu ya mengambil keputusan sendiri, menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Dia lupa kalau dia udah punya partner gitu kan ya dalam kehidupan rumah tangganya gitu. Yang baik menurut dia, menurut si suami belum tentu baik juga menurut istrinya gitu ya. Jadi itu tugas bukan tugas ya, struktur dalam keluarga nantinya gitu ya. Jadi teori ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan nyata kita. Akan lebih baik kalau kehidupan nyata itu berdasarkan teori-teori yang ada ya. Ini sudah dibahas, dikaji gitu ya. Bahwa dalam kehidupan keluarga kalau memang mau eh, sakinah mawadah warohmah gitu ya, pola komunikasi ya harusnya selalu dijalin dengan konsep fungsional gitu ya. Baik, ya berkomunikasi yang baik, terbuka, jujur, positif gitu ya. Penyelesaian konflik ya, ada beberapa lagi komponen. Teman-teman kalau ambil paket pembelajaran gitu ya, paket bimbel, nah teman-teman bisa dapet tuh materi-materinya yang lengkapnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau pembahasan item pilihan A sampai E sama seperti soal berikutnya, soal sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa baca pilihan jawabannya sama. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kelima. Soal yang kelima, seorang laki-laki 30 tahun tinggal bersama istri dan anaknya yang berusia 4 tahun. Hasil pengkajian, pengambil keputusan dan pencari nafkah adalah suami. Istri bertugas mengurus kebutuhan rumah. Suami jarang di rumah dan banyak tidur ketika di rumah karena capek. Istrinya sering marah karena merasa hanya mengurus rumah dan anak sendiri, serta tidak pernah diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Apakah tugas perkembangan keluarga yang harus dipenuhi pada kasus tersebut? A. Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis. B. Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anaknya. C. Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dan menambah peran orang tua dan kakek atau nenek. D. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga atau perkawinan, hubungan orang tua dengan anak, dan di luar keluarga atau hubungan dengan masyarakat. E. Mensosialisasikan anak dengan meningkatkan prestasi sekolahnya dan meningkatkan hubungan anak dengan teman sebaya. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk jawaban terbanyak itu di D dan B, Bu. Tapi untuk yang paling banyak itu D sebanyak 58%, kemudian B, lalu A. Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Yang memilih jawaban D. Silakan yang memilih jawaban D. Kemukakan pendapat Anda, kenapa memilih jawaban D?
atau yang memilih jawaban B? Silakan. Yang D, Bu. Ungkapkan pendapat. Ya, apa Pak? Yang D, Bu, mempertahankan hubungan D. yang sehat dalam keluarga. Ya, kenapa Pak pilih jawaban D? Ya kan di sini di hasil pengkajiannya antara suami, istri itu kan. Jadi kan itu teh urusan rumah tangga. Hmm. Jadi hubungan di keluarga itu dan anak gitu. Jadi ada suami, istri, anak-anak di situ, Bu. Oke, karena itu masalahnya Hubungan, adalah ya, hubungan di keluarganya gitu ya Pak ya. ya. Jadi saya milih D, teman-teman juga gitu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apa kata kunci yang ada di kasus atau di pertanyaan mungkin? Yang memilih jawaban B? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lihat pembahasannya ya. Nah, jawaban yang benar adalah D ya. Ingat, dalam membaca soal uji kompetensi, itu kita harus fokus mencari kunci ya, kata kunci ya. Kata kunci belum tentu jawabannya ya, tapi kata kunci yang menggiring ke item pilihan jawaban. Pertanyaannya tadi apa di kasus tahap perkembangan keluarga? Ada berapa tahap perkembangan keluarga? Nah, itu adanya di teori ya, ketika kalian belajar teori kemudian melakukan praktek keperawatan keluarga ada di format pengkajian tuh ya. Praktek klinik lagi kalian lakukan pengkajiannya. Halo? Suara saya terdengar Halo nggak ya? Bu, Dengan Bu. Dengar. Nggak terputus kan ya? Soalnya ada peringatan unstable katanya. Ya, itu ya. Nah, jadi kalian harus hafal ada berapa tahap perkembangan keluarga. Nah, di kasus tadi disebutkan anak usia 4 tahun. Berarti ada di usia apa tuh 4 tahun? Sekolah. Usia prasekolah. Maka pada kasus itu ada pada tahap perkembangan ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah. Apa saja tugasnya? Nah, ini semua adalah tugas perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga, misalnya tempat tinggal, privasi, rasa aman. Ada nggak tadi di item pilihan jawaban? Nggak ada. Nggak ada. Membantu Nggak anak ada. untuk bersosialisasi. Ada nggak di item jawaban? Membantu anak bersosialisasi? tidak ada Ibu. Ada Ada sosialisasi dong. dengan lingkungan tadi teh. Nah, itu betul, Pak. Pak siapa namanya, Pak? Dari mana, Pak? TB Wahyu dari UIMA Halo? Jakarta. TB Wahyu, Oh, Bu. Ima. Ya, yang D ya. Nah, ini nih ya. Yang salah ya. Oh, benar. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga, bisa hubungan perkawinannya, orang tua dan anak atau di luar keluarga ke masyarakat. Tuh, ya. Ini maksudnya bersosialisasi nih di sini. Kalau ini mensosialisasikan yang E, tapi lebih ke prestasi sekolah. Apa iya anak prasekolah harus berprestasi sekolahnya? Kita lihat di tahap perkembangannya, ada nggak? Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, ya. Sementara kebutuhan anak lain atau yang lebih tua ya juga harus dipenuhi. Ini nggak ada juga dalam pilihan kan? Berprestasi ada nggak? Nggak ada. Ketiga, nggak ada kan ya? Mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam ataupun luar keluarga. Ada Ada. nggak di item pilihan jawaban? Ada. Ada Bu. Ini Option item B. yang D, ya. Item yang D
mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam ataupun di luar keluarga, dan membantu anak bersosialisasi itu masuk ke kualifikasi item pilihan yang D. Gitu ya. Nah, sementara tugas lainnya adalah pembagian waktu untuk si individu, pasangan, dan anak gitu ya. Jadi tetap harus dapat proporsi waktu yang sama tuh. Jangan karena udah punya anak, anaknya aja yang diperhatiin, suaminya dilupain, atau istrinya dilupain gitu ya. Orang tua juga kan harus dapat perhatian juga gitu ya. Bertanggung jawab kepada setiap anggota keluarganya gitu ya. Merencanakan kegiatan dan waktu untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Karena anaknya masih di masih di usia prasekolah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? 5 soal sudah kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan atau hal yang ini ingin didiskusikan. Lanjut, Kak. Jelas semua pembahasannya yang soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Sudah mendapat tambahan pemahaman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam mengerjakan soal uji kompetensi, yang pertama kali harus kita lihat adalah pertanyaannya, apa sih yang diminta oleh si pembuat soal, ya. Kalau sudah tahu pertanyaannya, cari kata kunci, ya. Karena biasanya kata kunci itu akan menggiring ke item jawaban, pilihan jawaban yang paling benar, gitu. Ya, kalau masih nggak ketemu juga, baru kita baca benar-benar keseluruhan soal. Gitu. Jadi supaya menghemat waktu, karena ada beberapa soal yang memang sudah spesifik banget gitu ya. Kalau sudah melalui item review berkali-kali, biasanya soalnya sudah lebih spesifik dia. Jadi udah begitu kita lihat pertanyaannya, nah, kita udah tahu nih. Apalagi kalau kita benar-benar menguasai konsep teori gitu ya. Terus pengalaman-pengalaman praktek kita, belajar kita, itu benar-benar kita bawa, kita pasti langsung bisa menemukan kata kunci yang ada di dalam soal itu. Sehingga memilih item jawabannya akan lebih mudah. Seperti soal nomor 5 ini, kalau kita nggak tahu konsepnya, kita akan kebingungan. Akhirnya tebak-tebak buah manggis gitu ya. Oke, Mbak Niken mungkin ada yang mau disampaikan dulu, atau kita break dulu atau gimana? Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dilanjut aja ya, Bu. Oke, berarti lanjut aja ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Oke. Iya, Ibu. Dilanjut aja, Bu. Oke, sip. Ini soal nomor 6. Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah keluarga inti dengan anak kelas 2 SD yang mengalami kurang gizi. Hasil pengkajian, anak tampak kurus ya, mengeluh mual, tidak nafsu makan, pola makan tidak teratur, dan berat badan 6 bulan terakhir tidak pernah naik. Keluarga menganggap anaknya biasa-biasa saja. Apakah tahap perkembangan keluarga pada kasus tersebut? A1, B2, C3, D4, atau E5? Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk soal nomor 6 ini jawabannya masih bervariasi, Bu. Namun yang paling banyak itu D dan B. Mayoritas D dan B, Bu. Oke. B sama D seimbang ini ya, 40% ya yang menjawab. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang memilih item jawaban B atau yang B, memilih Bu. item jawaban D? Ya, siapa? B, Bu, Silakan. jawabannya. Apa, Pak? B, Bu. Tahap 2. B. Ya. Kenapa B, Pak? Kata kuncinya ini ada anak kelas 2 SD. Jadi kan umurnya Mm-mm. kan 7 tahun ya, Bu ya.
Itu ada Ya. di tahap 2, Bu. Jadi praoperasional. Ada di tahap Tahap 2, 2. praoperasional ya. Di tahap 2. Iya, Oke. barangkali begitu. Ada ya. Oke, Pak. Sip. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Boleh, Bu. Saya D. Oh, ya, Bu. Boleh. Siapa tadi? Yang laki-laki juga. Robi, Bu. Ya, Robi. Apa pilihan jawabannya, Robi? D, Bu, tahap perkembangan keluarga yang nomor 4. Kata 4. kuncinya kelas Kenapa 2 SD. 4? Kenapa 4? Kata kuncinya anak kelas 2 SD itu termasuk Oke. dengan anak sekolah. Kelas Jadi 2 SD anak tahap perkembangan 4. Nomor 4 Oke. ya. Oke, Kalau tadi tahap ada juga 4, satu kalau lagi tahap tadi. 4 umurnya 12 tahun, Bu. Boleh, Bu. Oke, tadi Saya siapa jawab yang satu D, lagi Bu. ya? Siapa? Ya. Eka, Bu, dari UIMA. Oh iya. Gimana, Mbak Saya Eka? jawab D. Sebenarnya kurang tahu, Bu, tahap perkembangan, tapi tadi di soal ke-5, Ibu mengutarakan kalau yang prasekolah itu di tahap 3, berarti yang sekolah di tahap 4 gitu, Bu. Tadi dari soal sebelumnya, Bu. Karena tebak-tebak ya. Nah, oke, Iya, kita Bu. lihat pembahasannya ya. Oke, kita lihat pembahasan soal nomor 6. Pilihan jawaban yang benar adalah D. Ya, betul tadi yang disampaikan Robi karena kunci jawabannya apa? Anaknya kelas 2 SD. Ya. Kalau sudah disebut kelas 2 SD, berarti dia usia apa? Sekolah. Usia Bu. sekolah, Pak. Ya, jadi ini ya tahap perkembangan keluarga. Tahap pertama itu adalah keluarga pemula, keluarga baru menikah, gitu ya. Jadi kalau keluarga baru menikah, pasangan yang baru menikah atau pasangan yang baru memiliki anak dalam usia bulan, gitu ya. Nah itu biasanya, bukan biasanya, itu masih masuk dalam kategori tahap perkembangan pertama, keluarga pemula, ya. Kalau keluarga dengan anak baru lahir, ya, atau keluarga sedang mengasuh anak, ya, itu tahap perkembangan yang kedua, ya. Kalau sudah punya anak, mengasuh anak gitu ya, dalam kondisi mengasuh anak, dia tahap perkembangan yang kedua. Sementara keluarga dengan anak usia prasekolah tadi sudah dibahas di kasus sebelumnya, ya, itu ada di tahap perkembangan yang ketiga. Nah, kemudian untuk anak usia sekolah adanya di tahap perkembangan keempat. Setelah tahap perkembangan keempat, tahap perkembangan kelima. Habis anak usia sekolah, masuknya ke anak Remaja. remaja, ya. Remaja. Nanti ada lagi yang ke-6, ada lagi yang ke-7, ada lagi yang ke-8, ya. Kalau yang ke-6, habis remaja biasanya apa? Dewasa. Anak dewasa Tapi ya, kalau Bu. di keluarga, keluarga melepas anak dewasa, gitu, ya. Jadi kalau sudah remaja sampai dewasa, di dewasa itu sudah harus siap untuk dilepas tuh anak dewasa, gitu ya. Nah, ada lagi tugasnya tuh, sudah mempersiapkan anaknya menikah, menambah anggota keluarga yang baru, dan lain-lain. Gitu ya, itu ada di konsep keluarga yang membahas tahap perkembangan keluarga. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ke-7. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah keluarga inti yang memiliki anak usia 3 bulan. Hasil pengkajian, ibu mengalami kesulitan dalam pemberian ASI dan payudaranya mulai bengkak. Sakit saat memberikan anaknya ASI. Apakah tahap perkembangan keluarga pada kasus tersebut? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk soal nomor 7 ini mayoritas jawabnya B, Bu, sebanyak 90%, kemudian di A 10%, Bu. Oke, yang memilih pilihan jawaban B. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa memilih pilihan jawaban B?
Saya, Bu. Ya, silakan. Pilihannya tahap perkembangan keluarga pada tahap kedua dengan anak pertama. Kata kuncinya anak usia 3 bulan, Bu. Oke. Yang memilih jawaban A, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa memilih jawaban A? Nggak ada? Oke, kita lihat pembahasan soalnya. Pembahasan soal nomor 7, ya. Jawaban yang benar adalah A, ya. Kata kunci pada soal, ya, itu adalah memiliki satu anak, ya, usia 3 bulan, gitu ya. Jadi, kalau baru punya satu anak, usia 3 bulan, ya, sedang disusui, gitu ya, sedang ASI, maka dia ada di tahap perkembangan yang kedua, yaitu anak baru lahir atau keluarga dengan mengasuh anak, gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan tahap perkembangan 1 sampai dengan 5. Ini harus Jawabannya benar-benar jadinya B apa A, Bu? salah B ya. Iya. Salah ini jawabannya. B ya jawaban yang benarnya ya. Keluarga dengan anak baru lahir atau keluarga sedang mengasuh anak. Ya, pilihan jawabannya yang B. Sudah hampir semuanya benar ya. Kalau keluarga pemula itu dia yang baru menikah ya. Merencanakan anak gitu ya. Belum punya anak berarti, Bu ya. Belum. Belum, Pak. Biasanya tergantung ya, kadang ada yang 1 tahun sudah langsung punya anak, ada yang lama gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun dan belum punya anak, dia sudah tidak bisa dikategorikan sebagai tahap perkembangan pertama. Gitu. Itu ya. Jelas? Soal Jelas, ini? Bu. Clear? Maaf, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang sudah menikah tapi udah beberapa tahun belum punya anak itu, jadi tahap keluarganya kemana, Bu? Kalau dia tahap perkembangan keluarganya itu masih ada di kategori pemula, tetapi nanti tipe keluarganya dia berbeda ya, Bu. Dia bukan keluarga inti lagi sebutannya. Oh, Nah, iya, Bu. ada tipe keluarganya lagi. Gitu, ya. Dari tipe keluarganya saja sudah ketahuan dia adalah keluarga yang sudah lama menikah tapi belum memiliki keturunan. Jadi biasanya tidak lagi dikaji di sini di tahap perkembangan keluarga karena pasti sudah bermasalah mulai dari awal ya. Karena tugas keluarga pemulanya tidak bisa terpenuhi dengan baik ya. Karena apa? Yes, Bu. Tugas keluarga pemula itu adalah merencanakan memiliki anak ya dan mempersiapkan diri untuk memiliki anak. Nah, di situ tidak terlampaui. Nah, kalau sudah tidak terlampaui, berarti nanti diagnosa keperawatannya udah bisa langsung ditegakkan tuh, ya. Pengambilan keputusan untuk untuk merencanakan pembuatan memiliki anaknya atau seperti apa memiliki anak kan kalau misalnya memang ternyata ada masalah, berarti kan untuk mengambil anak angkat gitu kan dan sebagainya gitu. Ya. Jadi Ya, Bu, agak terima kompleks nih kasih. kalau di keperawatan keluarga, ya. Perawatan keluarga tuh ada tipe keluarganya, gitu ya. Ada fungsi keluarganya, ada struktur keluarga. Tadi kita bahas di soal sebelumnya. Kemudian ada lagi ini tahap perkembangan keluarga, ya. Jadi kalau tipe keluarganya sudah berbeda, maka kajian ke belakangnya pasti akan berbeda, gitu ya. Kayak misalnya kita menemukan tipe keluarga single parent, gitu ya. Nah, kalau single parent berarti struktur keluarganya, komunikasi sudah pasti ada hambatan, ya. Peran sudah pasti ada hambatan tuh, ya. Seperti itu. Ya, karena teori keluarganya tuh banyak. Makanya soal akan beragam ke arah sana. Gitu. Gitu ya, Bu. Tadi siapa yang bertanya? Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, Terima Bu Eka ya. kasih. Ya. Oke. Clear soal ini? Kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 8. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak yang pernah dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis DBD.
Ibu pasien hanya tahu gejalanya panas, tidak tahu gejala lainnya, dan bingung jenis penyakit disangka tipes. Ya. Ibu pasien juga memiliki riwayat DM dan suaminya hipertensi, tidak terkontrol kesehatannya, dan tidak konsumsi obat. Apakah tindakan edukasi yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Pengambilan keputusan. B. Penggunaan obat tradisional. C. Kebersihan lingkungan rumah. D. Penggunaan fasilitas kesehatan. E. Proses penyakit dan rencana medis yang sesuai. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk soal ini mayoritas menjawab E, Bu, sebanyak 63%, kemudian D, lalu C. Oke, yang memilih jawaban E, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Yang memilih jawaban E? Atau yang memilih jawaban D? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa memilih jawaban D? Atau E? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Boleh Bu, yang ya silakan. Bu, yang Rika. betul. Apa? Oh iya Bu, saya Bu, jawab Bu karena ini kunci jawabannya. Mungkin kuncinya Bu, ibunya bingung dengan jenis penyakitnya yang disangka tipes dan suaminya hipertensi tapi tidak kontrol kesehatan dan tidak konsumsi obat. Jadi itu edukasinya tentang proses penyakit dan rencana medis yang sesuai, Bu. Ya, betul Oke. Bu, setuju. Oke, good. Kita lihat ya pembahasannya. Ya, pilihan jawaban yang benar adalah E. Ya, betul ya. Tadi yang memilih jawaban D, kita lihat ya kenapa bukan itu ya. Kata kunci yang bisa kita ambil di soal adalah tidak tahu gejala penyakitnya ya. Bingung jenis penyakit yang diderita anaknya. Punya penyakit lainnya tapi tidak terkontrol. Betul, Bu. Tadi saya tidak tuliskan di sini. Tidak, nanti saya tambahkan ya. Nah, pembahasannya, kita lihat yang item pilihan jawaban A. Pengambilan keputusan ya. Kalau tindakan pengambilan keputusan kita berikan kepada pasien kita ketika ada pernyataan ada keinginan untuk meningkatkan status kesehatannya gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan keluarga ingin meningkatkan status kesehatan dari yang sekarang gitu ya. Nah, maka kita berikan pengambilan keputusan. Tapi kalau item pilihan jawabannya yang B, penggunaan obat tradisional ya, harus ada pernyataan tentang kebutuhan informasi tambahan ya atau penyerta pengobatan di rumahnya itu seperti apa ya. Kalau ada pernyataan seperti itu dari pasien atau dari keluarga binaan, nah berarti kita bisa memilih pilihan jawaban yang ini gitu ya. Sementara item pilihan jawaban yang C, kebersihan lingkungan rumah, itu lebih ketika ada pernyataan atau data gitu ya dalam kasus rumahnya tidak sehat gitu ya, atau lingkungan yang buruk gitu ya, sanitasi yang buruk gitu ya, itu baru kita bisa pilih jawaban yang ini. Nah yang D, penggunaan fasilitas kesehatan, kalau pernyataan keluarga tidak tahu ya kebutuhan layanan kesehatan untuk mengobati sakitnya, itu ada dalam kasus, baru kita bisa pilih jawaban yang ini ya. Baru kita berikan tuh penggunaan fasilitas kesehatan yang tepat itu seperti apa ke pasien kita. Kalau tadi di kasus lebih ke kebutuhan informasi, gejala ya, perjalanan penyakit dan intervensi manajemen kesehatan pada keluarganya. Gitu ya. Jadi item pilihan jawaban yang E itu lebih cocok ya untuk didapatkan pasien. Nanti teman-teman bisa lihat di Siki ya, pengertian dari edukasi proses penyakit dan rencana medis
yang sesuai itu apa. Itu pasti akan lebih cocok dengan soal atau kasus yang ada di soal nomor 8 ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak yang mengalami obesitas. Hasil pengkajian, tampak gemuk, tampak bermalas-malasan ya, bermalasan dan sedikit bergerak, mudah makan dan sering jajan di luar meskipun disiapkan bekal oleh ibunya. Ibu pasien tidak mengetahui berat badan anak yang berlebih dan pertumbuhan yang sesuai. Tidak pernah kontrol berat badan. Sarapan nasi uduk dan gorengan setiap hari. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Edukasi diet. B. Edukasi nutrisi. C. Edukasi kesehatan. D. Edukasi latihan fisik. Atau E. Edukasi keamanan anak. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu di A sebanyak 71%, kemudian C, lalu B, Bu. Oke, pilihan terbanyaknya berarti A diikuti C ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya yang memilih pilihan jawaban A atau C? Kenapa memilih pilihan jawaban itu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung lihat pembahasan soal nomor 9. Pilihan jawaban yang benar adalah A, ya. Kata kuncinya adalah obesitas, ya. Jadi kalau obesitas tuh perlu tindakan keperawatan apa sih dia? Edukasi apa dia, ya. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, ya, edukasi diet, karena pengertian dari edukasi diet adalah mengajarkan jumlah, jenis, dan jadwal asupan makanan yang diprogramkan. Ya, jadi orang-orang obesitas harus dilatih gitu ya. Berapa jumlah yang boleh masuk dalam tubuhnya, berapa yang harus dibakar gitu ya. Jenis yang boleh masuk apa-apa saja, jadwal-jadwalnya, ya jadwal makannya gitu ya. Itu yang harus diberikan. Sementara kalau edukasi nutrisi lebih ke memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya. Bayangkan orang obesitas diberikan edukasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nanti jatuhnya jadi tidak cocok, ya, karena lebih ke asupan yang perlu masuk saja ke dalam tubuhnya, ya, tidak ada penjadwalan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang C lebih ke edukasi kesehatan itu lebih ke mengajarkan pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi kalau edukasi kesehatan tuh lebih kompleks ya, lebih banyak yang akan diajarkan ya. Bahkan resiko penyakitnya pun akan diajarkan. Sementara kalau si anak dengan kondisi yang seperti itu lebih butuh untuk pemantauan ya, jumlah, jenis dan jadwal asupan makanannya gitu ya. Maka yang C masih kurang tepat. Kemudian kalau untuk yang D, nah ini lebih jauh lagi ya, edukasi latihan fisik. Ini mengajarkan aktivitas reguler untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran kesehatan. Sementara kalau pilihan jawaban yang E, edukasi keamanan anak, nah ini lebih ke memberikan informasi mengenai keamanan dan pencegahan cedera pada anak. Ini udah lebih jauh lagi. Gitu ya. Biasanya seperti ini teman-teman, kalau soal-soal uji kompetensi, item pilihan jawabannya tuh nggak akan sangat berbeda ya, tapi semuanya ada di satu range atau satu frekuensi yang sama. Begitu bicaranya tentang edukasi, maka semuanya akan pilihan jawabannya akan berkisar ada di materi-materi edukasi. Begitu kasusnya menyentuh nutrisi, maka item pilihan jawabannya hampir semuanya ada di nutrisi. Seperti itu. Jadi memang benar-benar harus kita memahami ya, harus sering baca kasus, harus sering
baca pembahasan kasusnya gitu ya. Tapi dengan pengalaman belajar yang banyak, pasti lama-kelamaan akan terlatih bisa untuk menemukan kata kunci dan item pilihan jawaban yang sangat tepat, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, karena kita akan masuk ke soal terakhir. Nggak ada? Nggak ada? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah keluarga binaan yang merupakan pasangan lansia. Hasil pengkajian, nenek mengeluh berat badan turun, padahal sering makan, serta sering BAK pada malam hari, dan memiliki kebiasaan konsumsi teh manis pada pagi dan malam hari. Keluarga merasa kebingungan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Menjelaskan penyakit DM. B. Menganjurkan untuk kontrol. C. Menjelaskan mengenai diet DM. D. Melakukan pengukuran GDS. E. Mengukur tanda-tanda vital pasien. Silahkan pilih jawaban Anda pada polling. Untuk soal terakhir ini, mayoritas itu menjawabnya D, Bu, sebanyak 71%, kemudian A, lalu B. Oke. Ada yang menyampaikan pendapat yang memilih jawaban D terbanyak? Atau yang memilih jawaban A? Tadi masih lumayan banyak juga yang memilih jawaban A, 24%. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya memilih jawaban yang D, melakukan pengukuran GDS, gula darah sewaktu. Di sini hasil pengkajiannya neneknya mengeluh BB turun padahal sering makan dan juga sering BAK pada malam hari. Dan juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi teh manis pada pagi hari dan malam hari. Neneknya mengalami kebingungan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi opsi yang saya pilih D, Bu. D, oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Yang memilih jawaban A mungkin misalnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya pembahasan soal nomor 10. Jawaban yang benar adalah D, ya. Kata kuncinya, kalau dari gejala kita lihat pasti itu gejala khas DM ya. Kebiasaan konsumsi teh manis gitu ya, bingung dan tidak tahu, gitu ya. Kenapa pilihan jawabannya yang benar adalah D, ya, melakukan pengukuran gula darah sewaktu. Karena dalam kasus belum ada kepastian ya bahwa dia terdiagnosis DM si neneknya gitu ya. Jadi perlu pengukuran gula darah sewaktu untuk memastikan potensi masalah yang benar-benar terjadi gitu ya pada pasien sehingga bisa menentukan tindakan selanjutnya gitu ya. Kenapa bukan pilihan jawaban A, menjelaskan penyakit DM? Nah, kalau menjelaskan penyakit DM berarti pastikan dulu pasiennya sudah terdiagnosis DM oleh dokter. Nah, kalau sudah ada diagnosis dokter ya DM, kemudian dia perlu edukasi tentang pengobatan atau perawatan selanjutnya, baru kita berikan, gitu ya. Tapi kan tadi dalam kasus belum ada ya pernyataan bahwa si nenek itu terdiagnosis DM, belum ada kan ya. Nah, kemudian yang kenapa pilihan B itu juga bukan jawabannya, karena menganjurkan untuk kontrol itu dilakukan jika pasien mengalami putus obat atau berhenti melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Di dalam kasus juga tidak ada pernyataan seperti itu, ya, tidak ada narasi dalam kasus
yang menyatakan bahwa pasiennya sudah pernah berobat, putus gitu ya, atau pernah melakukan pemeriksaan DM tapi tidak dilanjutkan tuh tidak ada ya. Nah, kemudian C, kenapa bukan pilihan jawabannya juga menjelaskan mengenai diet DM gitu ya. Karena kalau kita mau menjelaskan mengenai diet DM, dipastikan dulu pasiennya sudah terdiagnosis DM ya. Terus ada potensi nilai gula darahnya tidak stabil. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah selain konsumsi obat rutin adalah melakukan diet DM ini gitu. Tapi tadi di dalam kasus tidak dibahas itu gitu ya. Kemudian kenapa bukan pilihan jawaban item jawaban yang E, mengukur tanda-tanda vital. Kalau ini sudah jauh ya, karena dalam kasus sudah tergambar jelas gitu ya. Penyakit gejala khas penyakit DM itu sudah tergambar jelas, jadi tidak lagi mengukur tanda-tanda vital. Itu pilihan jawabannya, jabaran pembahasannya. Oke, sudah 10 soal kita bahas. Mungkin ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan dari penjelasan saya terhadap 10 soal yang sudah kita bahas hari ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Untuk teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ya. Kita buka sesi diskusi untuk malam hari ini. Tidak ada? Atau saya panggil salah satunya ya, peserta, untuk menyampaikan bagaimana setelah mengikuti proses pembahasan soal, mengerjakan dan membahas soal hari ini, apa yang bisa didapatkan. Boleh ya Mbak Niken? Boleh Ibu, boleh banget Ibu. Oke, saya pilih ya salah satu dari peserta. Fitri Indah Cahyani. Ada nggak orangnya? Ada Mbak Fitri? Nggak ada? Atau Kusmiati? Ada nggak? Mbak Kusmiati? Atau yang dari tadi deh, banyak suaranya nih tadi beberapa ya. Mbak Eka, Mbak Eka. Ada nggak Mbak Eka? Masih di sini nggak Mbak Ya Eka? Bu, gimana Bu? Ya. Ya, Gimana iya, Bu. perasaannya Mbak Eka setelah kita membahas 10 soal tentang keperawatan keluarga? Apa yang dirasakan? Apa yang didapatkan? Alhamdulillah Bu, jadi apa ya, lebih tahu Bu, lebih mengerti tentang tadi proses perkembangan keluarga. Jadi harus baca-baca lagi tadi kan bisa jawab di tahap 4 itu karena soal sebelumnya udah ada gitu Bu. Jadi Ya. harus tetap Bu harus menghafal lagi Bu. Udah hafal Sebenarnya keluarga tidak dan harus cucu. menghafal ya, Bu Eka. Ya. Sebenarnya tidak Ya. harus menghafal. Semua yang ada di soal uji kompetensi itu pasti sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Cuman kan yang kita pelajari itu banyak banget ya. Iya, iya Bu. Betul. Peminatan keperawatannya aja banyak banget gitu kan ya. Nah, itulah kenapa solusi-solusi bimbel seperti ini adalah satu kemudahan gitu ya buat teman-teman ketika banyak mendapatkan referensi soal gitu ya sambil dibahas, sambil berdiskusi sehingga lebih lebih bisa membuka wawasan lagi gitu, lebih fresh lagi. Oh iya, kemarin kan udah pernah dipelajari juga, tapi kemarin banget udah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya kalau dia 3 kan. Kayak gitu. Jadi memang Iya, Bu. memang harus sering-sering ngelihat soal, mengerjakan soal gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang ikut sekarang pun kalau waktu polling tidak ikutan, pengalamannya nggak dapet juga tuh, ya, karena kan blast aja gitu.
Gitu ya. Iya Bu, dari Mudahan pembahasan juga udah dijelaskan, terus pas kemarin juga ada TO-nya, linknya gitu. Alhamdulillah terbantu Bu. sip. Mudah-mudahan lulus 1 kali uji kompetensi ya Bu Eka. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Oke, itu ya 10 soal yang kita bahas hari ini teman-teman. Satu lagi mungkin yang laki-laki ya. Robi tadi ya, Robi. Masih ada nggak Robi? Ada Bu. Ya, silakan menyampaikan apa yang didapat Ya, dari pertemuan hari ini. Alhamdulillah dari 10 soal benar 8, salah 2 Bu. Alhamdulillah Ya. banyak sekali yang didapat tadi ya tahap perkembangan. Tapi yang masih salah di tadi yang apa soal sebelumnya karena masih ada yang lupa. Dan juga lebih mengerti lagi untuk masalah edukasi tadi dan juga masalah ini Bu, masalah perkembangan keluarga tadi. Ya. Nah, apalagi tentang ini ya intervensi keperawatan. Itu kan Siki itu banyak banget ya intervensi keperawatan. Mungkin nggak kita hafal. Rasanya sih nggak mungkin ya kita menghafal semua intervensi gitu ya. Tapi ada beberapa intervensi yang sering sekali muncul, bahkan di soal gitu ya. Nah, sehingga pembahasan-pembahasan soal seperti ini memang harus sering kalian paparkan gitu ya. Kalian harus sering terpapar dengan pembahasan-pembahasan soal seperti ini. Supaya apa? Supaya tadi semakin runcing lagi pengalaman belajarnya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Ada sedikit kata-kata mutiara gitu ya. Ini saya kutip dari pernyataan J.K. Rowling ya, yang beliau menyampaikan gitu ya, bahwa ketika saya ingin diingat sebagai seseorang yang melakukan hal yang terbaik gitu ya, yang saya bisa lakukan dengan bakat yang saya miliki gitu ya. Jadi si J.K. Rowling ini bilang, saya ingin diingat sebagai seseorang yang melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan dengan bakat yang saya miliki. Jadi ketika kita mau jadi yang terbaik, maka lakukan yang terbaik juga. Dengan cara apa? Gunakan semua bakat yang ada, keluarkan bakat yang ada di dalam diri kalian, dan jadilah baik dengan bakat itu. Gitu. Ya. Nah, pesan-pesan terakhir dari saya di pertemuan hari ini, pastikan usahamu sudah maksimal ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apabila hasil yang kamu dapatkan belum yang terbaik, lihat lagi ke belakang usahanya sudah maksimal atau belum. Gitu. Mau dapat yang terbaik nggak nih teman-teman? Mau Bu, Nah, berarti usahanya harus gimana? harus maksimal. Harus maksimal. Itu mungkin Mbak Niken itu ya teman-teman. Apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan semangat lagi ya untuk teman-teman terus berlatih. Dan doa saya mudah-mudahan teman-teman 1 kali uji uji kompetensi langsung kompeten. Amin. Amin. Itu dari saya. Selamat malam semuanya. Itu aja Mbak Niken. Saya kembalikan ke Mbak Niken. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas pemaparannya pada malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang masih bersemangat dalam mengikuti bimbel ini. Sebelum menutup pertemuan ini, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Izin foto bersama dulu. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Ayu atas pemaparannya, sama teman-teman semua juga. Sebelum menutup kelas malam ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pamit ya Alhamdulillah. semuanya. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu Bu, lagi. terima kasih Bu. Ya, saya Liv. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak.